Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan, penjagaan, perlindungan Tuhan sampai hari ini. Kami tidak kurang satu apapun. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati mulut lidah hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan tentang jaga lidah kita. Ya, jaga lidah kita. Mari kita melihat di dalam Mazmur 141 ayat yang ke-3. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Daud mengerti, menyadari betapa pentingnya minta pertolongan kepada Tuhan untuk menjaga pintu bibirnya, supaya tidak salah dalam berkata-kata. Kalau sampai mengundang Tuhan untuk datang menjaga, berarti ada sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya, kadang orang beriman, ya, ada sebagian, tidak semua, saudaraku, mengabaikan tentang hal ini dan memandangnya dengan sikap, ya kan tidak berbahaya. Siapa sih yang gak pernah salah dalam berbicara dan lain sebagainya. Jadi itu dianggap satu kebiasaan atau satu hal yang lumrah. Begitu saudaraku. Ya. Tapi kalau kita melihat dalam terang firman Tuhan, justru sangat berbahaya. Nah, anggota yang berbahaya ini ternyata ada di dalam tubuh kita. Mari kita lihat Yakobus 3 ayat yang ke-5 dan 6. Yakobus 3 ayat 5 dan 6. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, anggota dalam tubuh yang sangat berbahaya ini ternyata ada atau mengambil tempat di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita berkata, apa sih dalam anggota tubuh ini yang perlu dijaga? Jantung? Ya, semua mengerti. Dijaga baik-baik, makan yang sehat, supaya kolesterol nggak tinggi dan lain sebagainya. Ginjal? Iya, dijaga. Jangan minum, jangan merokok, paru-paru supaya bersih dan lain sebagainya. Ini hal yang mudah dimengerti, dijaga. Tapi untuk mulut, saudaraku, kadang lengah. Ya, orang ngerti, jangan minum manis-manis, jangan minum, nanti sakit diabetes. Ya, ngerti saudara, jangan makanan-makanan yang terus berlemak, nanti kena jantung, kolesterolnya tinggi, dan seterusnya. Ini memang betul perlu dijaga. Tetapi lidah ini dampaknya sampai kepada kekal. Coba kita lihat Matius 12 ayat yang ke-36. Matius 12 ayat yang ke-36. Dikatakan demikian, saudaraku, tetapi
Aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Lagi, 1 Samuel 2 ayat yang ketiga. 1 Samuel 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Nah, biar ini menjadi satu peringatan buat kita. Ya. Kita bukan berarti mengabaikan, nggak usah kalau gitu, nggak usah dijaga jantung kita. Enggak, dijaga saudara. Dijaga dengan baik. Tubuh biar menjadi bait Roh Kudus, ya dijaga. Nah kalau sakit-sakitan gimana? Tetapi yang tidak kalah pentingnya itu perkataan lidah kita. Ya. Nah sekarang kita melihat beberapa keadaan yang membutuhkan penguasaan lidah. Beberapa keadaan yang membutuhkan penguasaan lidah. 1. Menyimpan rahasia. Kita tidak perlu menyimpan rahasia kalau kita tidak tahu berita-berita tentang orang lain. Ya, kita nggak tahu si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Ya, kita nggak tahu, kita nggak perlu simpan karena kita nggak tahu. Justru itu, kalau kita mengerti masalah orang lain, ya, jangan buka rahasia, ya, jangan membuka rahasianya, jangan diberitakan kemana-mana. Mungkin orangnya nggak tahu, tapi Tuhan kan tahu. Coba kita lihat di dalam Amsal 11 ayat 13 dalam bahasa Indonesia masa kini atau BIMK bahasa Indonesia masa kini. Amsal 11 ayat 13 dikatakan, penyebar kabar angin ya tak dapat memegang rahasia. Tetapi orang yang dapat dipercaya bisa merahasiakan perkara. Sangat dibutuhkan saudara orang seperti ini. Tahu rahasia orang tapi dia simpan. Dia tidak mau membukakan kejelekan orang, kebobrokan si A, si B, si C, dia simpan. Kecuali kalau dia tahu terus dia ceritakan pada pimpinannya, pada gembala sidangnya, supaya dibantu. Tapi bukan untuk menceritakan kepada yang lain, sehingga rahasianya terbuka begitu saudaraku ya. Kita harus belajar untuk menahan diri. Makin tahu banyak saudara, makin sulit memang menahan diri. Tapi bersyukurlah kalau kita diberi kemampuan oleh Tuhan, Tuhan mau menjaga mulut kita, asal kita dengan tulus minta Tuhan jaga pintu bibirku. Ya. Nah, saudara masih ingat peristiwa Ham? Ya. Waktu Ham melihat bapaknya sedang telanjang, dia melihat itu bukan satu kebetulan, sebenarnya Ham bisa bertindak menutup ketelanjangan bapaknya, tapi justru tidak. Dia cerita kepada Yafet, dia cerita kepada Sem. Akhirnya kedua saudaranya ini ambil satu tindakan yang sangat terpuji. Dia ambil penutup, dia jalan mundur, sehingga dia tidak melihat ketelanjangan bapaknya, tapi tertutup. Setelah Nuh sadar, ngerti apa yang diperbuat oleh Ham, dan apa yang diperbuat oleh Sem dan Yafet, hasilnya Ham terkutuk. Di dalam Kejadian 9 ayat 20 sampai yang ke-27 dikatakan demikian. Kejadian 9 ayat 20 sampai yang ke-27. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang.
dalam kemahnya. Maka Ham bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hambanya. 27, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Akibatnya besar, saudara. Akibatnya besar. Ya. Gara-gara nggak bisa ngerem, cerita puas, dagingnya puas, menceritakan kejelekan orang, kehancuran orang, kekurangan orang. Daging si pemberita, puas, senang. Nah, rasain lu sekarang, semua tahu perbuatan, tapi dia lupa. Akibatnya apa? Sebab itu waspada. Sebelum kita bicara, pikir baik-baik, ya. Minta pertimbangan. Yang kedua, tidak mengeluarkan kata-kata negatif, ya. Yang kedua, tidak mengeluarkan kata-kata negatif. Sebab hal ini dapat menular dan mempengaruhi saudara-saudara seiman kita, ya. Pengakuan yang negatif dari 10 orang pengintai mengecilkan hati semua orang Israel dan menyebabkan mereka berkeluh kesah dan mengeraskan hati terhadap janji-janji Allah. Jadi pada waktu Musa mengirim 12 pengintai, dia sudah masuk, dia dapat anggur, dia bawa anggur, dipikul, diangkat 2 orang. Wah, saya bayangkan betapa berat, betapa besarnya, betapa suburnya tanah itu. Tapi setelah sampai, yang dia ceritakan justru hal-hal yang negatif. Ya. Kata-katanya, ya orangnya gede-gede, makan orang, raksasa-raksasa dan lain sebagainya. Sehingga orang Israel yang tidak pergi menjadi kecil, menjadi tawar hatinya. Yosua, Kaleb berkata, tidak, kita yang akan masuk, kita yang akan menang. Saudara, itu tertulis di dalam Bilangan 13 ayat 26 sampai yang ke-33. Bilangan 13 ayat yang ke-26 sampai yang ke-33 dikatakan demikian. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesi, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh. Kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak. Telah kami lihat di sana. Mereka lupa. Sekalipun orangnya tuh besar, tapi kalau Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dia bisa masuk. Dia bisa mengambil hasil. Dia lupa itu. Justru yang dia ceritakan hal yang negatif. Hal yang negatif. Ini yang membuat celaka. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amari diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. 32 juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. 33,
Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, saudara perhatikan, setelah mereka mendengar ini dilanjutkan di dalam bilangan 14 ayat 1-10, semua terjadi keributan. Semua ngomel, semua mengeluh. Ini saudara. Kalau seseorang, sekalipun sekarang gini, kita menghadapi masa yang sukar. Tapi kalau kita bisa masuk dan sampai saat ini kita terpelihara, sekalipun masa itu sukar, nggak perlu kita menceritakan hal itu. Kita percaya kalau hari ini Tuhan sudah jaga kita, kalau hari ini Tuhan sudah pelihara kita, berarti hari-hari selanjutnya Tuhan pasti jaga kita. Nah, ini keliru, saudara. Sudah dapat hasil, sudah bisa masuk. Sekalipun penjaga negeri itu orang yang gede-gede makan orang katanya. Tapi buktinya dia bisa masuk. Nah, ini yang membuat kata-kata negatif, mengeluarkan kata-kata negatif. Sehingga pada akhirnya orang Israel menjadi enggan. Saudara bisa lihat bilangan 32 ayat 9, bilangan 32 ayat 9, dan ulangan 1 ayat 28. Saudara nanti baca. Ya. Akibat kata-kata negatif. 3. Tidak mengucapkan kata-kata untuk membalas dendam. Nah, ketika seseorang melukai hati kita, terus kita punya kesempatan untuk membalas, biasanya kalau tidak berjaga-jaga, emangnya lu siapa? Emangnya lu kebaikan sendiri? Kamu sendiri jelek, dan terjadilah keributan, terjadilah pertengkaran karena mau membalas. Tapi mari kita belajar meminta kepada Tuhan, penuhi Tuhan hatiku dengan kasih-Mu, sehingga kita tidak membalas ucapan orang tersebut sekalipun menyakitkan kita dengan kasih, dengan ucapan kasih. Di dalam Yesaya 53 ayat 7 kita melihat contoh yang jelas dalam kehidupan Tuhan Yesus. Yesaya 53 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ini contoh guru kita, saudaraku. Juga di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-22 dan 23. 1 Petrus 2, 22 dan 23. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini tidak mudah, saudara. Tapi ini sudah ditulis. Berarti kalau kita percayakan firman Tuhan, kita bisa melakukan dan kita bisa melepaskan pengampunan sehingga kita bisa bicara dengan kasih. Ya, inilah yang dinamakan kelemah lembutan. Kalau kita tetap bersikuku dengan pendirian kita dan usaha untuk mempertahankan diri, pasti akan menimbulkan kekerasan dan dosa ke dalam hati kita. Kalau kita sudah nggak bisa ngerem, saudara, sakit, balas, pendiri, saya kan betul, kenapa kamu menuduh saya begitu? Dan terjadi keributan. Amsal 24 ayat 29, Amsal 24 ayat 29 dikatakan demikian, saudaraku. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Jangan, saudara. Memang kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Identitas kita sebagai domba tetap munculkan, saudaraku. Kalau
orang beriman serigala, di tengah-tengah serigala ya nggak kelihatan. Tapi kalau kita domba di tengah-tengah serigala, langsung kelihatan. Kenapa kita bisa? Karena kita punya gembala. Ya, jangan takut Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, biar kita mengeluarkan identitas. Belajar dalam Amsal 15 ayat 1, menjawab dengan lembut. Ya, menjawab dengan lembut. Maka kemarahan orang tersebut akan menjadi reda. 4. Menghindari percakapan yang tidak berguna, yang sia-sia, nggak ada ujungnya, nggak apa. Biasanya percakapan seperti ini saling menyombongkan diri. Oh nggak bisa, tadi aku pergi dengan si A, enak. Yang satunya juga nggak mau kalah. Aku pergi dengan si B, enak juga, begini. Dan ini perkataan yang tidak berguna, percakapan yang tidak berguna, akhirnya menimbulkan keributan. Nggak perlu ditanggapi, saudaraku. Kita patut menghindar. Ya, kalau orang bicara dengan sombong, tadi aku jalan dengan Pak Bupati loh. Yang satunya juga nggak mau kalah. Tadi aku juga jalan sama Pak Gubernur loh, dan seterusnya. Ya, hindari percakapan-percakapan seperti ini yang bodoh dan sia-sia. Putuskan sejak awal. Kalau kita tahu, coba kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi kalau kita berkata-kata, pakailah perkataan yang baik untuk membangun, bukan berdebat, bukan sia-sia perkataan yang nggak ada gunanya. Terus dikatakan begini, saudara. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, di sini kita melihat, bisa mengenali perbedaan antara kebodohan dan kesukaan dari Allah. Kalau paling saling berdebat ini tuh orang yang bodoh. Tapi kalau kita bisa membangun perkataan kita, nah itu membuat Tuhan sukacita. 5. Tidak menggunakan bibir untuk menipu. Nah, mari kita, saudaraku, belajar. Nah, kadang hal-hal yang kecil bisa membuat orang berdusta, menipu, dan lain sebagainya. Satu contoh begini, saudaraku. Mungkin kita datang ke satu rumah, pas kebetulan tuan rumahnya lagi makan. Terus kita tanya, sudah makan Pak? Nah, kita kan sungkan, oh sudah Pak, terima kasih. Padahal belum. Lah mulai dari kecil-kecil seperti ini, kita kata, saya belum makan Pak tadi, tapi saya belum ada niat untuk makan. Nah, saya belum ada niat untuk makan. Jadi kita bisa bicara terus terang tanpa harus menipu. Di dalam Mazmur 17 ayat 1 sampai yang ketiga. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Jadi Daud berani, Tuhan beri telinga, Tuhan dengar doaku dari bibir yang tidak menipu. 2. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. 120 ayat yang kedua. 120 ayat yang kedua dikatakan demikian, saudaraku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Jadi belajar tidak sampai waktu Tuhan Yesus menemukan Nathanael, ini orang Israel sejati, tidak ada tipu daya. Tidak ada tipu. Nah, Tuhan bisa lihat, saudaraku. Yohanes 1 ayat
47. Sebab itu, belajar kita jujur, belajar kita berkata benar dari perkara yang kecil. Dari hal-hal yang kecil. Kalau itu kita jaga, akhirnya itu menjadi satu kebiasaan atau pola hidup kita untuk kita berkata benar. Ya. Mungkin kita ditanya, waduh, kamu kan sudah untung banyak. Terus karena terjepit, terus Pak, ini modalnya saja segini Pak, kami jual rugi Pak. Nah, nggak ada orang dagang jual rugi, saudaraku. Nah, itu untuk meyakinkan si pembeli supaya si pembeli mau beli. Oh, berarti ini untung kami mepet, padahal untungnya sudah besar. Nggak perlu berkata seperti itu, saudaraku ya. Amsal 14 ayat 5 dalam terjemahan lama dikatakan demikian. Barang siapa yang tidak suka akan dusta, ia itulah saksi yang benar. Tetapi orang yang bernafas bohong, itulah saksi dusta adanya. Karena kebiasaan, akhirnya jadi nafas. Nafasnya bohong, sudah bohong. Setiap kali bernafas, bohong. Lama-lama orang nggak percaya. Lama-lama orang nggak percaya. Jadi saudaraku, biasakan kita bernafas benar. Mungkin orang datang, Bu, jualannya laris ini pakai bumbu apa, Bu? Nah, kita sebutkan beberapa bumbu saja. Mungkin kita jual nasi goreng, ya kita pakai nasi, bawang putih. Terus yang lainnya, wah itu rahasia perusahaan, saya nggak bisa. Jangan terus nanti tambah ini, padahal nggak dipakai, saudaraku ya. Jadi belajar dan kita harus cerdik menjawabnya. 6. Waspada terhadap pujian yang menjilat. Ya. Suka mengangkat-angkat, suka memuji-muji, suka membesarkan dan lain sebagainya. Biasanya orang kalau sudah dipuji itu lupa diri. Ya. Dan ini berbahaya. Pujian itu adalah suatu roh jahat dan sebuah perangkap. Ya. Waktu orang Farisi datang ngetes Tuhan Yesus, dia puji dulu. Ya. Dia pokoknya dipuji-puji Tuhan. Coba kita lihat Matius 22 ayat 15 sampai Matius 22 ayat 15 sampai 22. Tuhan dipuji-puji, tapi Tuhan memiliki hikmat, ngerti. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Jadi tujuannya dia datang pada Tuhan Yesus untuk menjerat. Tapi sebelum menjerat, dia puji dulu. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya. Perhatikan, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Ya. Dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah, nah di sini mulai jebakannya saudaraku. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu. Lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. 22. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Kalau Yesus salah jawab, kejebak. Akhirnya panjang bisa. Masalahnya jadi kasusnya panjang. Gara-gara sebuah pujian. Ya, diangkat terus pasang perangkap. Sebab itu kalau orang datang memuji-muji, kita bukan terus curiga, terus berprasangka. Nah,
kita mesti waspada. Kalau orang tuh datang belum kenal apa-apa, wih Bapak ini baik ya, Bapak ini luar biasa ya. Nah, kita pikir, kamu tahu dari mana riwayat hidup saya? Saya baik atau tidak, tanya pada istri, itu lebih tahu. Nah, sebab itu kita harus berhati-hati. Pujian ini berbahaya, saudaraku ya. Jangan terus cepat-cepat senang, oh saya dipuji. Kita lihat, saudaraku, penjilat itu motifnya tidak benar. Ia menginginkan sesuatu melalui kata-kata pujian. Setelah dipuji-puji, Pak, boleh nggak saya hutang? Nah, ini dia, saudaraku ya. Ini dia. Kita memberi bukan karena kita dipuji. Kita memberi karena kita mengasihani, ya. Kita tidak memberi pinjam, tapi kita memberi berkat. Artinya sudah, lu kembali baik, enggak usah kembalinya, sudah. Ikhlas gitu, saudara. Coba kita lihat Amsal 26 ayat yang ke-28. Amsal 26 ayat 28 dalam firman Allah yang hidup. Pujian palsu adalah semacam kebencian yang melukai dengan sangat kejam. Haleluya. Pujian yang menjilat adalah suatu siasat dari antikris. Dan ia akan menjerat banyak orang dengan bujukannya. Saudara baca dalam Daniel 11 ayat 32. Wah, dipuji. Nah, sebab itu waktu Tuhan dipuji, hai munafik. Orang munafik. Ini bahaya, saudaraku. Sekarang kita melihat 7. Berhati-hati dalam mengadakan komitmen. Ya, berhati-hati dalam mengadakan komitmen atau mengadakan perjanjian untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kita melakukan perjanjian, ya insya Allah atau mudah-mudahan kita bisa kerjakan bersama. Ya, oh saya jamin, saya jamin pasti bisa. Nanti dulu saudaraku, berhati-hati. Amsal 6 ayat 2 dalam terjemahan lama nanti bisa terjerat oleh perkataan mulut sendiri. Ya, hati-hati, jangan mudah berjanji membuat satu komitmen yang pada akhirnya tidak bisa kita kerjakan. Amsal 6 ayat 2 dalam terjemahan lama, sesungguhnya engkau telah terjerat oleh perkataan mulutmu dan engkau telah tertangkap oleh perkataan lidahmu. Bahaya, saudaraku. Ya, bahaya. Kalau sudah terjerat, orang tagih, orang minta. Sama dengan kita bernasar kepada Tuhan, akhirnya nggak ditepati. Kan berabe, saudaraku. Ya, coba kita melihat, saudaraku, Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Pengkhotbah 5 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Jadi apa yang kita perkatakan memang gak terlihat, gak tertulis. Tapi ingat, ada Allah di surga dan kita di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. 5. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Nah, jangan, saudaraku. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ada Allah, saudara. Ya, jadi jangan sembarangan ngomong. Ada akibatnya. Ya, ada akibatnya. 6. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Ya.
Haleluya. Jadi belajar mulai sekarang, saudaraku, berhati-hati dalam mengadakan perjanjian, komitmen, apa-apa, dan lain sebagainya. Kita perlu berpikir dengan jernih. Jangan terburu-buru karena mendapat keuntungan besar, melihat seperti, oh ya, saya mau, saya bisa. Pelan-pelan, saudara, ya. Tanya sama Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan cegah. Jangan kita terombol. Ya. Kadang-kadang Tuhan cegah, kadang-kadang Tuhan berikan halangan supaya tidak maju, saudaraku. Ya. 8. Ilustrasi yang bersih. Ya. Kita tidak boleh memakai ilustrasi atau gambar atau foto ya yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Ilustrasi itu untuk membantu memperjelas apa yang kita bawa. Banyak ilustrasi yang bersih, tidak perlu cerita yang kotor, isi cerita yang kotor, saudara. Hindari juga kesaksian tentang dosa masa lalu atau mengemukakan hal-hal pribadi seseorang. Kesaksian mungkin sebelum kita kenal Tuhan, ada orang yang begitu kotor, begitu najis, terus bertobat, terus dia saksi. Nah, ini yang bahaya. Wah, dulu saya kalau berzina begini, itu kesaksian dosanya yang lekat di pikiran orang yang mendengar. Bukan Yesusnya yang lekat. Oh, kalau mencari perempuan, kalau berzina itu seperti itu. Wah, itu bahaya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jangan sampai ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya. Yang lalu sudah saksikan, dulu saya dosa. Dulu saya orang yang hina. Titik. Nggak perlu diceritakan secara mendetail. Cara nyari perempuan, cara berzina. Aduh, jangan. Nggak perlu, saudaraku, hal-hal seperti itu. Hindari, apalagi kita menyebut tentang seseorang, pribadi seseorang. Dulu dia pergi sama saya melakukan hal ini. Nggak perlu. Nggak perlu dibawa-bawa. Kalau kita mau bersaksi, saksikan tentang diri kita sendiri. Kalau orang itu mau bersaksi, silakan. Ya. Tapi kita saksi tentang diri kita sendiri, dulu kelam, dulu hina, dulu pekat sekali dosanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah putihkan saya, Tuhan sudah bersihkan. Nggak perlu diceritakan secara mendetail, ya. Sebab kalau tidak orang itu selesai bersaksi turun dari mimbar, kecemaran itu lekat. Kecemaran itu melekat kepada orang yang mendengarkan. Mungkin orang itu nggak pernah judi, tapi seluk-beluk judi dipertontonkan, disaksikan. Caranya begini. Lah orang awam, tidak semua orang jago judi. Akhirnya jadi ngerti lewat kesaksian tersebut. Orang tersebut bertobat, orang lain jadi berdosa. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Efesus 5 ayat yang ke-12. Efesus 5 ayat 12. Dikatakan demikian. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ya. Perkataan itu menghasilkan buah bagi yang mendengar. Kalau perkataan kotor, kalau hal-hal yang lalu diceritakan, itu timbul buah di dalam pikiran orang tersebut. Ya, saudara bisa baca nanti di dalam Amsal 12 ayat 14, Amsal 12, 14, Amsal 13 ayat yang kedua, dan Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Jadi berhati-hati. Saudara bertobat itu indah.
ceritakan tentang Yesus yang lebih banyak, yang masa lalunya sepintas lalu saja. Sepintas lalu saja. Nggak perlu kita mengajari orang yang bodoh dalam kejahatan, kanak-kanak dalam kejahatan, jadi lihai gara-gara kesaksian orang tersebut. Ya, hati-hati. Jadi kita nggak perlu bersaksi secara mendetail, nanti menimbulkan buah yang jelek dalam hati si pendengar. Ya, dalam hati si pendengar. 9. Tidak mendatangkan perpecahan. Ya. Seseorang sahabat karib pun bisa pecah gara-gara perkataan. Ya. Perkataan yang kita tabur di hati orang lain itu akan bertumas dan bertumbuh. Perkataan yang salah akan menghasilkan kepahitan dan buah yang buruk. Ya. Kalau orang beriman menceritakan tentang hal-hal yang mungkin bisa mengakibatkan perpecahan atau kerenggangan antara si A dan si B, hati-hati jangan. Amsal 6:19. Amsal 6 ayat 19 dikatakan demikian. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ya. Jangan sampai. Ya. Allah sangat membenci ya, pertengkaran. Ya. Allah sangat membenci, saudaraku, perpecahan. Yudas itu perkataannya, kalau murid-murid yang lain tidak berhati-hati, bisa mempengaruhi. Di dalam Yohanes 12 ayat 4-6, kenapa ini dibuang begitu saja? Ini kalau dijual kan menghasilkan duit. Yohanes 12 ayat 4-6. Hati-hati, saudara. Betul, itu realita, kenyataan. Kalau dijual, harganya mahal minyak itu. Coba kita baca Yohanes 12 ayat 4 sampai yang ke-6. Ya. Yohanes 12 ayat 4 sampai yang ke-6 dikatakan demikian. Tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan, dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Kan bagus, saudaraku. Bagus kok, pemikirannya lugas, bagus, cerdik, saudara. Kenapa dibuang begitu aja? Nggak ada guna kan? 300 dinar itu upah 300 hari, saudara, seorang. Ya, tapi dikatakan di dalam hal ini, 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi untuk menutupi kebusukannya, seolah-olah dia baik. Tapi ini kalau tidak hati-hati bisa mempengaruhi. Iya betul, kenapa nggak dijual? Dan lain sebagainya. Nah, kita melihat, saudara, kerusakan terbesar yang dibuat setan dilakukannya dengan mulutnya. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Saya beri contoh. Petrus itu kan baik, murid Kristus yang baik. Tetapi waktu dia tidak berjaga-jaga, mulutnya dipinjamkan, dalam tanda petik, dipinjamkan kepada iblis. Sampai Tuhan tegur begitu keras. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-23. Matius 16 ayat yang ke-23. Maka Yesus, ini ayat 22 dulu saya baca, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Kan bagus. Seolah-olah Petrus membela, menjaga gurunya supaya tidak disalib, tidak diserahkan. Tetapi saudaraku 23, Tuhan menjawab dengan tegas. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia."
Jadi saudaraku, perkataan kita hati-hati. Kalau kita tidak sadar, gara-gara perkataan kita, akhirnya timbul perpecahan, akhirnya timbul keregangan. Ya nanti, lo katanya si A kamu tuh begini ya. Nah itu dia. Kesimpulannya, 1. Waspada terhadap perkataan bisa menimbulkan akar yang pahit bagi yang mendengarnya. Waspada terhadap perkataan bisa menimbulkan akar yang pahit bagi yang mendengarnya. Ibrani 12 ayat yang ke-15 ya. Jangan sampai tumbuh akar yang pahit. 2. Cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat marah. Yakobus 2 ayat 19. Nah, pada hari ini kita melihat betapa dahsyatnya kerusakan yang bisa terjadi karena kita tidak menjaga lidah. Yuk, setelah kita mendengar, kita mulai berkata, Tuhan, tunggui. Tuhan, jaga pintu bibirku, supaya tidak ada perkataan yang bisa merusak, menghancurkan persekutuan saudara seiman yang lain, tapi bisa saling membangun, saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami bersyukur Tuhan memberi peringatan, Tuhan menegur kami bahwa hal yang jahat ini ada di dalam bagian anggota tubuh kami. Sebab itu kami perlu waspada, perlu menjaga, perlu tuntunan Roh Kudus sehingga kami boleh cepat mendengar, lambat bicara, lambat marah. Sehingga tidak ada kerusakan-kerusakan yang hebat terjadi akibat perkataan yang tidak terkontrol. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati umat-Mu, memberkati pekerjaan umat-Mu, memberkati rumah tangga umat-Mu, memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih. Kami sangat yakin, kami sangat percaya, kami akan makan buah mulut kami tidak mau makan buah mulut yang jelek. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, sehingga kami seperti pengikut-pengikut Tuhan yang tidak ada cacat celah di dalam mulut kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus berkat ini diberikan. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.